إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ شرور من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada kita semua agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa, kapanpun, dimanapun. Wasiat takwa ini bukan hanya sebagai formalitas yang disampaikan di setiap Jumatnya, di mana khatib selalu menyampaikan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Kemudian pulang dia dari masjid ini seperti dia tidak mendapatkan apa-apa. Pelajaran dari khutbah hari ini ataupun khutbah-khutbah terdahulu hanya masuk begitu saja dan keluar begitu saja. Dia datang dari rumah ke masjid ini bukan bermotivasi ingin mendapatkan ilmu atau pesan atau nasihat, hanya sekedar kebiasaan saja. Dilihatnya orang sudah hari Jumat berlalu lalang ke masjid, dia pun ikut ke masjid. Sehingga pulang dari masjid, ittaqullah tak dia dapatkan. Dan ini bukan formalitas. Amalkan sehari-hari. Di rumah ittaqullah, di luar ittaqullah. Dengan ittaqullah, engkau tidak akan berani mengambil yang bukan hakmu. Walaupun 1000, engkau tidak akan berani mengambilnya karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, khatib ingin menyampaikan kepada kita semua, falamma balagha khatiban 'alal mimbar falamma yatakallamu ahadukum. Jika khatib sudah berada di atas mimbar dan dia berbicara ke sebelahnya, walaupun berbisik, maka pahalanya pada hari itu sia-sia. Sayang, datang ke masjid mendengarkan khutbah sambil cerita bahkan tertawa dengan sebelahnya. Apa salahnya duduk sebentar? Tak lamanya ini. Pulang dari sini dapat pahala. Tapi dengan berbisik, bercerita, senyum, habis pahalamu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menasihatinya. Sejatinya nasihat ini adalah untuk kita semua. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma syi'ta, fa innaka mayyit, wahbibu man syi'ta,
fa innaka mafariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, wahai seluruh kaum muslimin, hiduplah sesukamu. Terserah mau taat mau tidak, mau kafir mau muslim, yang wajib yang halal terserah dilakukan atau tidak. Hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyit, engkau pasti akan mati. Wahbibu man syi'ta, cintailah siapa saja yang kau kehendaki. Terserah. Cinta berlebihan kepada harta terserah. Cinta berlebihan kepada istri, anak terserah. Fa innaka mafariquh, cepat atau lambat engkau akan berpisah. Kalau bukan engkau yang meninggalkan mereka, mereka yang akan meninggalkanmu. Wa'mal ma syi'ta, lakukanlah sesuka hatimu. Terserah. Pulang dari sini maksiat terserah. Begitu masuk waktu sholat terserah. Sholat atau tidak terserah. Kemaksiatan jalan terus terserah. Fa innaka majziyun bih, engkau pasti akan dihisap seluruhnya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Satu perbuatan pun tak akan lalai Allah untuk menghisapnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam lupa. Terlena dia. Lupa bahwa nanti akan ada kematian yang menjemputnya. Tak selamanya dia di sini. Padahal mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali diumumkan di masjid ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak mengambil ibrah dari itu. Sehingga lupa dia dengan kehidupan. Cepat atau lama dia akan menjadi bangkai. Karena kelupaannya itu, pagi dia bermaksiat, malam dia bermaksiat. Kewajibannya ditinggalkannya. Dengan tetangga akhlaknya buruk. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa innakum ilaina la turja'un. Apa kamu mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakanmu di permukaan bumi ini hanya untuk bermain-main. Engkau lahir, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, lalu mati. Wa innakum ilaina la turja'un, dan engkau tidak dikembalikan kepada kami. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak sesekali duduk kita sambil merenung, kemudian kita merasa bosan dengan hidup ini? Pernah tidak sekali saja merasa bosan dengan hidup ini? Karena begini-gini sajanya hidup ini. Paginya engkau bangun, ada yang sekolah, ada yang bekerja. Sorenya dia pulang, malamnya dia tidur. Paginya dia bangun, ada yang sekolah, ada yang bekerja. Sorenya dia pulang, malamnya dia tidur, paginya dia bangun. Begitu terus 24 jam selama bertahun-tahun dalam hidup. Begitu-gitu saja hidup ini, jamaah. Kemudian setelah itu, pernah tidak kita merenung sebentar? Siapa saya? Mau kemana saya? Untuk siapa saya? Dan bagaimana saya setelah ini? Man antum waliman antum. Siapa kamu? Dan untuk siapa dirimu? Pernah tidak kita merenung itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala?
Kita jangan mau ditipu oleh dunia. Sering disampaikan dunia itu menipu. Seolah-olah ini perkataan seseorang, ini perkataan Allah. Allah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu hanya permainan kesenangan yang menipu. Semua menipu. Orang yang punya harta menipu. Orang yang punya jabatan menipu. Tak selama-lamanya didapatkannya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat bodoh manusia yang menimbun-nimbun hartanya di sebuah tempat. Pagi, malam, siang, sore, bertahun-tahun dia kumpulkan di sebuah tempat. Setelah bertahun-tahun dia kumpulkan, kemudian dia meninggalkan selama-lamanya. Kemana akalmu? Bukankah engkau capek mengumpulkan itu? Bukankah engkau sekolah tahunan mengajar S1, S2, S3 untuk mendapatkan harta itu? Kenapa engkau tidak bawa? Kenapa engkau tinggalkan selama-lamanya kau tinggalkan? Dan kebanyakan manusia begitu. Hanya bekerja, kemudian mati meninggalkan dunia. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan seorang ulama, Abu Jauza, dia mengatakan, seandainya aku memiliki kekuasaan, aku akan menaruh seseorang di menara kota Basrah. Akan kuperintahkan dia di situ teriak untuk menasihati orang yang berlalu lalang di sekitar situ. Dia mengatakan, "An-nar, an-nar, hei neraka, ada neraka di sana, neraka." Kadang kita lupa jamaah, kita ini sedang ditunggu. Kalau tak ditunggu surga, ya ditunggu neraka. Cuman dua pilihan itu, tak ada yang lain. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati nanti, akan ada beberapa fase yang sangat menyakitkan yang akan kita hadapi. Terkhusus bagi mereka yang zalim. Tahu tidak kita betapa pedihnya sakaratul maut itu? Sakit. Sangat pedih. Dan akan dirasakan oleh Anda yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah An-Nazi'at, "Wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashta." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Pilihannya cuma dua, keras atau lembut, terserah kepadamu. Jika ingin keras, maka kembali seperti yang dinasihati malaikat Jibril tadi. Isma syi'ta, terserah apa yang ingin kau kerjakan. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu aydihim akhriju anfusakum." Alangkah ngerinya, kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya engkau melihat orang-orang zalim itu kesakitan yang sangat luar biasa ketika menghadapi sakaratul maut, wal malaikatu basitu, dan para malaikat memukul dia, akhriju anfusakum, keluarkan rohmu dari jasadmu. Hanya saja kita tak menyaksikan. Orang dari mulai sakarat kita saksikan. Saya sangat yakin pernah kita menyaksikan orang sakarat sampai dia meninggal dunia. Tetapi prosesnya itu tak kita nampak.
hanya dia. Dan begitu juga nanti hanya Anda dengan malaikat. Dan Anda tak bisa bercerita kepada orang lain. Anda dan malaikat. Setelah itu diantar ke pemakaman. Tahu tidak kita bahwa ada yang namanya siksa kubur. Dan siksa kubur itu terus menerus. Para ulama mengatakan siksa kubur tak akan pernah berhenti sampai ditiupnya trompet sangkakala. Coba bayangkan Abu Jahal dan orang-orang kafir lainnya di zaman Rasulullah SAW. Semenjak dia meninggal, terhitung sampai sekarang 1400 tahun lebih. Bahkan mungkin sampai detik ini dia masih disiksa. Lebih lama lagi penderitaan siksaannya daripada kehidupannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diceritakan apabila nanti seseorang tak bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur, maka malaikat akan memukul kepalanya di bagian telinga dengan besi yang sangat keras sehingga dia menjerit kesakitan dan terdengar oleh orang yang di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Kalau sudah terjadi padamu seperti itu, minta ampun pun 1000 kali dalam sehari di kuburan sana, Allah tak akan ampuni lagi. Tapi sekarang, satu istighfar saja yang kau sebutkan dari bibirmu, itu akan menjadi catatan pahala bagimu. Selanjutnya, baru pindah ke alam akhirat. Disitulah nanti manusia akan diberi balasan yang lebih sempurna. Yang keras tadi di alam barzah, lebih keras lagi nanti di akhirat. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, bandel, ngeyel. Aqimus sholat, kerjakan sholat. Begitu masuk waktu sholat, dia tak sholat. Jangan terima sogok. Dicarinya lagi 1001 alasan. Bahwa sogok itu uang sedekah lah, uang transportasi lah, uang harian lah, uang kopi lah. Jelas sogok haram. Tapi karena buta matanya dan telinganya, dengan 500.000 dibelinya pula neraka. Ngeyel, bandel namanya begitu. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, kelak akan kami celupkan dia ke dalam api neraka, kata Allah. Begitu dicelupkan, hancur seketika tubuhnya, melepuh, dan dia teriak dengan kesakitan yang sangat luar biasa. Dan akan kami angkat lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Begitu diangkat, utuh lagi jasadnya. Badannya bagus lagi dan kami celupkan lagi. Hancur lagi, angkat lagi. Begitulah seterusnya di akhirat sana, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat bodoh. Kalimat bodoh yang sering kita dengar mungkin. Tidak apa-apalah masuk neraka. Yang penting Islam. Nanti ujung-ujungnya masuk surganya itu. Bukankah kalimat ini pernah kita dengar? Seandainya tahu saja dia betapa ngerinya siksa kubur, mungkin dia tak akan berani keluar dari masjid. Dia akan terus membaca Al-Quran, istighfar, dan solat-solat yang lainnya. Apalagi dengan siksa neraka. Allah mengatakan, wa inna yawman indaka rabbika ka alfa sanatin mimma ta'udun. Ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita di dunia ini. Seandainya nanti pada hari kiamat, kalau kita berandai-andai, Allah vonis engkau 7 hari di neraka. Berarti sama dengan 7000 tahun disiksa di situ. Orang takut dengan masuk penjara cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.
Rela dia menyogok ratusan juta supaya tak masuk penjara 1 tahun. Padahal di penjara masih bisa beraktivitas. Bahkan dia bisa beribadah. Tapi di neraka engkau disiksa selama beribu-ribu tahun. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada sampai kamu mati. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Jangan pernah menyogok, jangan pernah menerima sogok. Tunaikan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan ketika kita dicabut nyawa nanti, malaikat mencabut nyawa kita dengan lemah lembut, dan insyaallah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.